Ya, kita lanjutkan dana reses untuk siapa, Pak Menteri. Pak Menteri, tadi sempat kita singgung apakah ini sebetulnya bentuk deal-dealan politik di DPR dengan pemerintah. Karena kalau kita lihat kemarin ada isu mengenai pemakzulan lah, apalah, inilah, itulah, KPK Polri lah. Apakah kemudian ini salah satu solusinya, Pak? Untuk kemudian, tadi Anda bilang bahwa ini adalah aspirasinya dari DPR sendiri untuk mengajukan kenaikan. Apakah ini menjadi solusi untuk itu, Pak? Ya, kebijakan politik anggaran itu kan kebijakan bersama antara pemerintah dengan DPR. Dan juga kompleks. Kompleks masalahnya. Saya kira wajar kalau pemerintah menyampaikan konsep perencanaan jangka pendek 1 tahun anggaran. Wajar kalau DPR juga sebagai lembaga mitra pemerintah juga mengajukan konsep anggarannya. Pasti setiap tahun ada beberapa proses pergeseran anggaran, ada beberapa usulan peningkatan. Wajar. Pemerintah juga ingin meningkatkan di pos-pos tertentu, DPR juga ingin meningkatkan pos-pos tertentu. Tapi sudah dengar nggak mungkin pendapat dari teman-teman di DPR, apakah mereka happy atau mungkin kurang atau bagaimana nih, Pak? Relatif ya. Relatif. Relatif ya. Kalau ditanya kurang terus. Kurang terus ya? Iya, relatif. Makanya kita lihat, kalau kita melihatnya ke atas ya nggak akan. Karena banyak anggota DPR yang backgroundnya pengusaha. Ya dengan DPR yang segitu pasti akan kurang. Tapi kalau memang dia aktivis atau PNS, ya saya kira cukup sekali begitu loh. Ada yang mengatakan bahwa ini komponen kenapa naik juga karena ada istilah atau program baru namanya Rumah Aspirasi Rakyat. Apakah ini seberapa penting, Pak, Rumah Aspirasi Ya, Rakyat rumah ini kemudian? aspirasi itu kan bisa kolektif. Memang idealnya anggota DPR itu Per orang ya. per orang yang munculnya dari daerah pemilihan itu. Itu problemnya. Itu problemnya. Jadi dia sudah punya rumah, sudah punya kediaman. Tapi kan mayoritas ini orang Jakarta semua. Iya. Orang Jakarta yang punya dapil di mana gitu ya? Ya, ditempatkan oleh partai di mana. Lah pasti kan perlu uang kontrak, rumah setidaknya. Ya. Atau gotong royong. Kalau gotong royong kan kalau satu partai hanya punya 1 kursi kan sama saja. Oke. Kalau punya 3-4 kursi kan mungkin beda lah. Saya kira ini yang menjadi problem. Ya. Tapi memang tadi yang menarik, komunikasi kan tidak harus tempat. Tidak harus tatap muka, tidak harus misalnya ke Papua atau kemana gitu ya? Itu kan bisa lewat surat, lewat telepon. Karena lewat kita juga mungkin semua. masyarakat Indonesia pernah melihat Pak Jokowi sendiri melakukan telekonferensi, Ya, apakah itu itu kan bisa. dimungkinkan DPR melakukan Ya, itu? juga. Berarti dana reses harusnya bisa dipangkas dong, Pak? Ya, Bisa ya, Pak? bukan. Dialihkan. Dalam arti dialihkan. Dialihkan. Begitu. Mungkin uang aspirasi oke untuk DPD perlu, ini kan Dewan Perwakilan Daerah. Tapi itu kan kolektif yang tidak lihat dia dari mana, satu. Tapi kalau DPR kan berbagai macam partai. Kalau ada 10 partai berarti perlu tempat. Nah, tempat kan tidak harus mewah, tidak harus besar, tidak harus beli rumah, bisa kontrak atau bisa sewa rumah atau ruangan di konstituennya masing-masing. Ya. Kos lah, sistemnya sistem kos itu loh. Jangan sistem harus buat rumah kan begitu. Kita ke Pak Adan. Pak Adan, kalau kita lihat kan memang untuk masalah dana reses ini masuk ke APBN. Dan APBN kita tahu bahwa dana anggarannya masih banyak yang juga dana pinjaman begitu. Iya. Apalagi kemudian kepentingan masyarakat juga masih banyak yang perlu diprioritaskan. Apakah menurut Anda masih perlu dana reses ini? Apakah kedepannya perlu disunat atau perlu dihilangkan sama sekali atau bagaimana, Pak? Ya, itu yang saya kira saya belum bisa menjawab perlu atau tidak ya. Karena bagaimanapun perlu ada semacam evaluasi sekali lagi yang lebih detail sebenarnya mengenai kebutuhan akan kunjungan ke daerah. Nah, sebagaimana tadi sudah disinggung oleh Pak Cahyo juga, sebenarnya kan anggaran itu juga tidak harus terus-menerus masuk ke kantong pribadi anggota dewan. Akan tetapi bisa digunakan atau didiversifikasi kegiatannya dalam bentuk yang lain, misalnya penguatan hubungan dan komunikasi dengan konstituen melalui berbagai macam instrumen teknologi informasi. Nah, sekarang pertanyaannya apakah ide itu keluar atau tidak dari anggota dewan? Kalau isunya hanya kenaikan anggaran reses, akan tetapi ide-ide itu tidak keluar, berarti kita tahu sebenarnya motivasinya apa begitu. Nah, ini yang menjadi persoalan. Tapi kalau selama ini motivasinya apa, Pak Adan, menurut Anda? Ya, Yang selama ini terjadi kan dari 2012 sampai 2015 naik terus. Saya kira ada 2 problem besar ya politik di Indonesia. Pertama mengenai kebutuhan pendanaan politik partai. Yang kedua mengenai model rekrutmen kader di partai politik. Tadi sudah disinggung oleh Pak Cahyo, seharusnya isu mengenai penyerapan aspirasi itu bisa diselesaikan
ketika ya, wakil rakyat yang dipilih itu benar-benar berasal dari daerah itu. Gitu. Nah sekarang kan persoalannya tidak. Partai politik mengambil kader-kader yang sebenarnya bukan dari wilayah itu, tapi ditempatkan di daerah itu. Nah ini akan melahirkan kos. Termasuk Pertama, untuk rumah aspirasi rakyat itu. Betul. Ya, yang pertama dia tidak punya hubungan sosiologis yang kuat dengan masyarakatnya. Ya. Tidak ada kedekatan emosi juga. Ya, saya kira itu jadi isu ya. Yang kedua, partai politik juga pada saat yang sama membutuhkan anggaran untuk bergerak. Nah, dari mana selama ini anggaran itu? Termasuk dari dana reses ini ya? Saya kira salah satunya dari itu. Jadi dana reses untuk siapa nih Pak? Untuk pembiayaan politik atau untuk masyarakat sebenarnya? Ya kita bicara secara umum konstituen, ya luas. Luas ya? Saya pernah 8 tahun ketua fraksi ya, saya bikin sampel anggota fraksi saya. Itu ada yang 1 tahun dia terima uang reses, belum pernah sekalipun ke daerah pemilihan. Oke. Saya tanya, jawabannya saya untuk 5 tahun nanti saya tidak lagi mencalonkan. Loh, kok enak sekali. Jadi DPR enak ya, Pak ya? Bayangkan nggak? Yang kedua, kan ya tidak harus ke dapil. Teman-teman saya, keluarga saya kan juga konstituen saya, kan konyol kali gini. Nah, makanya kembali pada kesadaran, kemudian partai juga harus mengontrol. Kalau orang-orang gini ya jangan lagi dicalonkan lagi. Kalau Bapak lihat sekarang kan Bapak juga dulu di DPR juga. Kalau Anda lihat di komposisi DPR saat ini berapa persen yang seperti itu, Pak? Saya nggak bisa menilai ya. Betul. Karena seperti di saya pada saat jumlahnya 90-an masih ada kok 3-4 orang. Itu loh. Kali berapa partai? Kali berapa partai. Tapi juga yang lain juga kami kan nggak mungkin ngecek semua. Daerah juga tidak mungkin memberikan laporan. Fungsi kontrolnya bagaimana? Mau membuat mekanisme kontrol mungkin dari pemerintah ada yang ditambahkan, bisa, mungkin ada yang baru? Tidak bisa? Itu tugas partai politik. Oke. Mekanisme kontrol itu hanya ada pada laporan keuangan. Kalau dari lembaga di luar DPR ya, seperti BPK, dia akan memeriksa apakah dana reses itu dipakai atau tidak dengan benar. Oke. Nah, kalau yang kedua ini soal mekanisme kontrol yang kedua, tentu saja memang harus dari partai politik. Yang selama ini seperti apa mekanisme internal di partai? Masalahnya sekarang ini kan kita tidak pernah melihat ya. Publik paling tidak pernah merasakan apakah partai sebenarnya memberikan sanksi yang tegas kepada anggotanya atau tidak jika mereka melakukan penyimpangan. Ya, saya aja sebagai publik belum pernah didatangi oleh anggota dewan. Saya sebagai konstituennya begitu ya. Betul. Sama, saya juga punya pengalaman yang sama. Mungkin pemirsa di rumah juga belum dengan sana. Ya. Artinya gini, misalnya yang sederhana sekarang ini mekanisme recall itu masih menjadi hak eksklusif partai. Seharusnya ketika ada peningkatan dana reses, tentu saja juga harus dibuka ruang bagi konstituen untuk melaporkan kepada partai politik dan mengusulkan recall karena misalnya anggota DPR-nya tidak perform. Nah ini kan sebuah pendekatan yang bisa dilakukan ke depan jika memang partai politik punya concern untuk mereformasi lembaganya sendiri. Jadi pemerintah dalam hal ini tidak bisa nih untuk kemudian membuat rencana untuk meningkatkan akuntabilitas dan juga bisa saja, keterbukaan. Bisa saja. Okay. Dalam hal itu misalnya Menteri Dalam Negeri juga bisa mengusulkan beberapa. Bisa tuh Pak katanya Pak. Aturan ya. Kementerian kami rutin memberikan pelatihan-pelatihan kepada anggota DPRD seluruh Indonesia. Kita undang bagaimana cara menyusun anggaran dengan baik, bagaimana memahami area-area korupsi dengan baik, bagaimana lebih memahami fungsi legislasinya dengan baik. Tahapan itu saja kita. Jadi memberikan pemahaman mengenai fungsi dan tugas. Tapi kalau sampai detail itu tadi kewenangan partai politik dan bagaimana peran masyarakat. Baik, kita masih punya satu segmen, Bapak-Bapak, nanti kita akan sambung lagi di Dialog Jurnal Pagi, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Jurnal Pagi.